11 akan memaparkan materi tentang pengadministrasian gugus depan. Sebelum memaparkan materi, kami akan memberikan yel-yel agar lebih semangat. Selamat menyaksikan. Kelompok 11 bisa. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Energi, full spirit, luar biasa. Tunjukkan semangatnya. Aku bisa, pasti bisa, yakin bisa. Cek sound 10%. Hey. Cek sound 20%. Hea, Cek sound 50%. hea, Cek sound 100%. he, ahe, 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 ahe. Posisi cakep. 1, 2, 3, 4. Minggir, kami mau lewat. Permisi, kami mau lewat. Inilah materi dari kelompok kami. Silakan teman-teman simak dan pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktena. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi gugus depan dan fungsi administrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang administrasi gugus depan dalam arti luas, yaitu pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan disatukan. Lalu dalam administrasi dalam arti sempit yaitu meliputi penataan dan penertiban secara tertulis atau kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi administrasi. Yang pertama itu fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan dengan ketentuan. Yang kedua itu fungsinya sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyebutkan penggolongan administrasi. Untuk mencapai tujuan, maka hal yang harus dikaitkan yaitu tulis menulis. Di sini tulis menulis ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, catatan, yang kedua laporan, yang ketiga perencanaan, rencana dan program, yang keempat keputusan, dan yang terakhir surat menyurat. Baiklah, selanjutnya kita akan bermain game. Gamenya yaitu menghitung angka 1 sampai 6 dengan menggunakan dua tangan, di mana gerakan tangan kiri dan kanan itu berbeda. Seperti ini. Kita akan berhitung angka 1 sampai angka 6 dengan dua tangan secara bersamaan, tetapi gerakan tangan kiri dan kanan itu berbeda. Ya, untuk menguji konsentrasi. Nah, untuk gerakan tangan kirinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba menggunakan dua tangan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Insyaallah. Kita mulai main. Jika ada yang salah, berarti dia tidak konsentrasi dan harus mendapatkan hukuman. Yes. Kita mulai ya. 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ainul ya, salah. Berarti Ainul harus dihukum. Hukumannya teman-temannya. Nyanyi. Ya, silakan. Baby Shark. Sambil bergerak. Baby Shark tutut. Ayo di bawah. Di depan.
Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baiklah, saya Ainul Mardia akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu surat menyurat. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan, ataupun perubahan-perubahan. Nah, surat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk yaitu tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari pihak lain atau instansi lain. Sedangkan yang kedua yaitu surat keluar, yaitu surat atau tulisan-tulisan yang dikirim dari kita ke instansi lain atau pihak lain. Surat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian kepala surat. Yang kedua ada isi surat. Yang ketiga adapun penutup surat. Kepala surat terdiri dari nama organisasi atau kesatuan, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada nomor, ada klasifikasi atau sifat, ada lampiran, ada perihal atau hal, ada alamat, dan ada untuk perhatian jika diperlukan. Nah, isi surat ini terdiri dari pendahuluan, uraian atau maksud, kemudian yang terakhir yaitu kalimat penutup. Yang ketiga yaitu penutup surat, terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap atau stempel, kemudian ada juga tembusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penomoran surat. Urutannya disusun sebagai berikut ya. Pertama, nomor urut surat keluar, kode kuartir, kemudian kode bidang atau gugus depan. Contohnya ya, 003 garing 02 titik 157 strip 02 titik 158 strip C. 003 nya itu adalah nomor urut surat keluar, sedangkan 02 titik 157 strip 02 titik 158 nya adalah nomor gudegnya. Kemudian yang C adalah kegiatannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi yang diperlukan oleh gugus depan dan ambalan. Yang pertama, buku induk gugus depan. Dalam buku induk ini memuat tentang informasi-informasi tentang anggota seperti biodata anggota. Yang kedua, buku keuangan, di mana buku keuangan ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang yang dimiliki oleh gugus depan atau ambalan, baik dari uang kas mingguan, bulanan, maupun dari uang dari usaha lain. Yang ketiga yaitu buku inventaris. Buku inventaris mencatat tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh ambalan seperti bendera ambalan, bendera merah putih, bendera semapur, tongkat, tali, tenda, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu buku tamu. Yang kelima buku prestasi. Buku prestasi mencatat semua prestasi yang dimiliki oleh anggota dalam pencapaian SKU dari tingkat bantara dan laksana. Yang keenam buku acara latihan dan notulen Dewan Ambalan. Buku ini memuat tentang hasil pertemuan ambalan yang membahas tentang latihan. Yang ketujuh logbook. Logbook ini mencatat tentang kejadian penting yang diambil oleh regu. Yang perlu dimasukkan ke dalam logbook adalah kesan-kesan yang positif. Logbook dapat dibuat
untuk masing-masing anggota sangga. Yang ke-8 yaitu buku presensi dan iuran, di mana buku ini digunakan untuk mencatat kehadiran anggota serta iuran anggota untuk setiap kali latihan. Yang ke-9 buku riwayat ambalan. Dalam buku riwayat ambalan mencatat tentang kapan mulai masuk ambalan, jabatan dalam ambalan, kecakapan, hobi, sekolah, dan lain sebagainya yang disertai dengan foto. Di samping itu, riwayat ambalan juga mencatat riwayat pimpinan regu, mulai dari regu itu berdiri hingga sampai dengan sekarang. Yang ke-10 yaitu buku agenda. Buku agenda mencatat tentang surat masuk dan surat keluar. Yang terakhir yaitu buku catatan ambalan. Buku catatan ambalan mencatat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan materi kepramukaan baik secara teori maupun praktik. Serta buku ini digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan pramuka, baik itu ketika latihan ataupun ketika mengikuti perlombaan kepramukaan. Demikian dari saya, terima kasih. Jackson! Huha! Jackson! Huha! Jackson! Huha! 1, 2, 3. Bersama teman-teman, bersama Pak Emae, merangkai sukacita, kita rame-rame, dengan semangat di dada. Ku berangkat dari rumah, modal tekad, modal cerdas, semua selalu di ridhonya. Sekali putaran, setengah putaran, kami adalah kelompok 11. Putar, putar, 11 mantap, 11 mantap. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum